Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, wabarakatuh. ya, selamat malam Bapak Ibu mahasiswa RPL. Mohon maaf kita terpaksa ketemu lagi ya malam-malam untuk ini sedikit mengikuti kuliah perlindungan tanaman ramah lingkungan. Saya ingin sedikit menjelaskan materi yang sebenarnya Bapak Ibu sudah terima di perkuliahan pertama. Jadi ini penjelasan dari PowerPoint yang sudah Bapak Ibu dapatkan di materi perkuliahan 1. Sebenarnya harusnya Zoom-nya ini di pertemuan kedua, tapi karena baru sempat sekarang nggak apa-apa. Jadi mungkin Bapak Ibu masih agak bingung ya menerima materi yang ada di perkuliahan 1. Nah, dengan kegiatan Zoom malam ini, moga-moga bisa sedikit memberikan gambaran mengenai mata kuliah perlindungan tanaman ramah lingkungan yang kita ikuti. Tolong kalau suara saya hilang diingatkan ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Ini saya akan, ini ada yang ikut kuliah ya Pak ya. Mahasiswi cilik ini, nggak apa-apa. Ya. Baik. Saya akan share screen ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu share screen dari Sudah, saya? Bu. Ya, Bu. ya. Sudah, Jadi Bu. sebenarnya PPT ini, tolong Bapak yang agak ada krek-krek itu di mute saja. Nah, ya. Ini sudah ada di LMS materi kuliah pertama Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya inti dari perkuliahan kita dalam 1 semester. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa memahami ini, sebenarnya nggak akan kesulitan nanti mengikuti tugas-tugas maupun materi-materi lanjutan ya. Baik, kita lanjut ke slide pertama. Ya. Bapak Ibu, kenapa perlindungan tanaman itu kok harus ramah lingkungan? Ya. Pertimbangan pertama adalah penggunaan pestisida yang selama ini banyak disosialisasikan ya. Sebenarnya ini ada dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah terbentuknya yang namanya resistensi atau hama itu menjadi kebal ya. Kenapa kok hama dikasih racun tapi malah kebal? Jadi mekanismenya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertama yang saya tunjukkan ya di langkah pertama, ini ada hama makan daun. Ya, hama makan daun, tanaman rusak, kemudian petani menyemprotkan pestisida. Ya, semprotan pestisida itu kadang-kadang tidak selalu merata. Ya, apalagi hama itu biasanya berlindung di balik daun. Ya, sehingga mau tidak mau setelah selesai aplikasi itu pasti ada hama-hama yang survive atau bertahan hidup. Kenapa dia bisa hidup meskipun dikasih semprotan racun? Bisa jadi karena dosis yang dia terima itu tidak banyak ya. Karena tadi semprotannya relatif kita tidak bisa mengukur kerataannya. Kadang-kadang semprotan itu mungkin kenanya cuma 1 tetes saja ke hama ya, atau bahkan mungkin setengah tetes atau cuma sedikit lah. Nah, hama-hama yang survive itu akan ketemu dengan pasangannya yang sama-sama survive ya. Dari hama yang survive ketemu dengan pasangannya yang sama-sama survive, artinya dua-duanya itu punya ini semacam imunitas. Kenapa dia bisa imun? Karena dosis yang diterima itu bukan dosis yang mematikan, dia cuma kena sedikit ya. Nah, antara
pasangan yang imun tadi akhirnya menghasilkan individu baru atau anak ya atau generasi baru. Nah, generasi baru itu seperti yang Bapak Ibu tahu pastinya mewarisi separuh dari bapak dan separuh dari ibu ya. Tadi yang bapaknya punya kekebalan, ibunya juga punya kekebalan bergabung sehingga begitu anaknya atau generasi baru tadi dikasih pestisida yang sama, ini sudah tidak, mempan atau sudah kebal. Jadi sebenarnya mekanisme resistensi karena pestisida itu terjadinya seperti itu, ya. Nah, karena, banyaknya hama yang survive ya, jadi tadi generasi baru itu muncul. Hama tidak mati, tetapi hanya setengah mati, kemudian menghasilkan generasi baru yang kebal. Ini tentu saja akan membuat petani itu, ini harus merubah merubah pestisida menjadi yang lebih beracun, ya. Atau mohon maaf, atau merubah dosis ya menjadi semakin pekat. Nah, hal ini akan menyebabkan lingkungan itu akan, tercemar, ya, tercemar oleh zat-zat kimia beracun akibat penggunaan pestisida yang terlalu, pekat. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu ke slide kedua. Nah, di slide kedua ini sebenarnya, eee, ini merupakan siklus yang ada di alam. Jadi secara alamiah sebenarnya semua yang ada di muka bumi ini, makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, itu sebenarnya ada yang mengendalikan. Jadi ada pengendali populasinya, ya. Eh, ini karena ada mekanisme apa? Kalau mungkin dulu pada saat SMA pernah tahu ya jaring-jaring makanan atau eh, peristiwa makan dimakan itu. Jadi Ya, sebenarnya semua piramida makhluk hidup, Rantai ya. makanan. Nah, rantai makanan ya. Ya. Jadi semua makhluk hidup itu sebenarnya ada pengendalinya secara alamiah, ya. Siklusnya seperti ini. Nah, ini mengingatkan kembali ya. Jadi sebenarnya tumbuhan, ya, tumbuhan itu menarik bagi binatang pemakan tumbuhan. Kenapa? Karena secara alamiah binatang pemakan tumbuhan itu ya memang dia mencari makanan. Jadi otomatis pasti kalau ada tumbuhan pasti ada herbivore yang datang. Itu otomatis ya. Seperti peribahasa ada gula ada semut. Nah gitu. Setiap kali ada tanaman hijau atau tumbuhan hijau itu pasti ada herbivore yang datang. Apalagi kalau tumbuhannya itu memproduksi substrat atau zat yang eh, bermanfaat untuk pangan ya. Jadi pangan bagi manusia itu rata-rata juga pangan bagi berbagai macam binatang herbivora. Jadi sebenarnya itu alamiah saja terjadinya hama itu karena memang kita saingan sama-sama makan tumbuhan yang sama. Kalau kita nggak saingan ya nggak muncul istilah hama. Karena kita sama-sama makan, nasi, kemudian harus memproduksi beras, kemudian ada juga, walang sangit yang memang dia juga makan bulir padi, nah kita jadi saingan. Nah saingan kita itu yang kita jadikan atau kita vonis sebagai hama. Nah, hama atau binatang herbivore ini sebenarnya juga jadi sumber makanan.
bagi binatang-binatang karnivora atau pemakan daging. Ya, jadi kalau kita ketemu wereng di tanaman padi, itu sebenarnya wereng itu juga ada yang makan, ya. Yang makan wereng antara lain capung, kemudian laba-laba, ada juga apa ya yang makan wereng itu ya, katak ya. Itu semuanya adalah pemakan wereng atau hewan-hewan karnivor ya. Jadi sebenarnya hama itu Bapak Ibu, kalau sejak awal itu bisa dikendalikan oleh hewan karnivora atau pemakan daging ya atau pemakan hewan lainnya, itu sebenarnya manusia itu nggak perlu repot-repot pakai pestisida. Cuma kadang-kadang ya, kalau kita bergantung kepada pengendalian secara alamiah seperti siklus ini kadang-kadang telat. Telatnya di mana? Kadang-kadang hama itu datang lebih dulu, terlanjur banyak beranak pinak, musuh alaminya tidak ada. Musuh alami itu artinya hewan-hewan karnivora tadi. Nah, hilang kemana karnivoranya tadi? Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira kenapa kok hewan-hewan karnivora itu kebanyakan kok tidak muncul di lahan pertanian kita? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Monggo Karena silakan petani barangkali. sering menggunakan pestisida, Bu. Iya, jadi Ya, Bu, sama penggunaan manusia, Bu. pestisida. Apalagi Ada Pak? perburuan, Bu. Sama ular, Iya, ada kodok. perburuan ya. Perburuan, katak, belut itu biasanya diburu makanan manusia. Ya, apalagi Bapak Ibu? Karena Ya. kurangnya tempat untuk tumbuhnya itu, Bu, musuh alami, Oh iya berdiamnya musuh betul. alami. Nggih, Kayak nggih. bunga refugia itu kan kadang belum ada, jadi kurang untuk tempat hidupnya musuh alami, Bu. Iya betul ya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak tadi, memang kehadiran hewan karnivor ini seringkali terlambat. Kenapa? Karena yang pertama adalah efek dari aplikasi pestisida. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa hewan-hewan karnivor ini biasanya pemburu ya. Karena dia pemburu, dia biasanya harus aktif, lari ke sana kemari mencari buruan atau terbang ke sana kemari mencari makanan. Lah, sementara hama itu relatif tersembunyi ya. Dia biasanya ada di rumput bagian bawah, di balik daun, atau bahkan tersembunyi di dalam batang. Seperti penggerek-penggerek itu kan selalu tersembunyi. Nah, yang kekeliwer itu atau beredar di permukaan itu adalah musuh alami sebenarnya. Makanya kalau ada aplikasi pestisida itu biasanya yang kena duluan malah musuh alami. Yang hama itu malah ini kena tapi nggak banyak karena dia terlindung ya, terlindung di tanaman. Kemudian faktor yang kedua adalah tadi banyak dari musuh alami itu yang menjadi makanan manusia sehingga malah diburu. Seperti ular, katak, belut, ya, burung, ya. Burung juga banyak diburu. Padahal burung itu mungkin pada padi juga hama sih, tapi pada berbagai tanaman tahunan, burung itu justru bisa makan ulat, ya. Kemudian faktor yang ketiga yang disebutkan tadi adalah kurangnya rumah bagi musuh alami. Jadi musuh alami itu biasanya perlu tempat untuk berkolonisasi atau membangun kelompok atau membangun keluarga lah secara sederhananya. Nah, biasanya musuh alami itu ya karena dia secara naluriah makanannya itu bukan tumbuhan, jadi dia tidak menjadikan tumbuhan yang kita tanam itu sebagai tempat kolonisasi, ya. Jadi dia perlu tempat yang lain untuk apa, menjadi tempat perlindungan, ya. Tempat perlindungannya seperti apa? Ya biasanya, berupa, tanaman-tanaman yang punya apa, bunga, tadi yang disebutkan refugia tadi ya. Kenapa kok dia sukanya pada tanaman yang berbunga? Karena
ada salah satu fase dari kehidupan musuh alami ini yang membutuhkan nektar atau membutuhkan saripati dari bunga. Jadi memang tempat perlindungan bagi musuh alami atau hewan karnivor itu agak berbeda dengan tempat perlindungan bagi hama. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu dipahami juga dari siklus ini ya, ternyata hewan-hewan karnivora itu sebenarnya selain makan hama, dia juga makan mikroba-mikroba yang eh, maksud saya bukan mikroba ya, mikroorganisme atau hewan-hewan kecil yang ada di tanah ya. Ada yang namanya kolembola. Kolembola. Kolembola itu bentuknya seperti udang ya, seperti udang tapi mikroskopis. Hanya sekitar 1 mili ya, mungkin mata kita agak sulit melihatnya, tetapi sebenarnya kelihatan tanpa mikroskop ya. Kolembola ini ternyata juga makanan bagi hewan-hewan karnivora. Nah, bagaimana biar kolembola itu melimpah di lahan? Salah satunya dengan penambahan bahan organik. Jadi penambahan bahan organik itu tidak hanya menyuburkan tanah, tidak hanya membuat tanah itu menjadi gembur, tetapi juga dia menjadi penarik bagi musuh alami untuk datang dan berkolonisasi di lahan pertanian kita. Nah, rentetannya kalau misalnya hewan karnivora itu banyak berkoloni, tentu saja sebenarnya kita tidak perlu lagi melakukan penyemprotan pestisida karena mekanisme pengendalian alami ya herbivora dikendalikan oleh karnivora itu berjalan gitu. Itulah sebenarnya inti dari perlindungan tanaman ramah lingkungan. Jadi kita harus memahami adanya siklus, kemudian kita bisa memanfaatkan siklus itu untuk kepentingan manusia atau kepentingan petani, sehingga kita nggak perlu susah-susah memasukkan racun ke dalam ekosistem atau ke dalam agroekosistem atau di lahan pertanian. Gitu ya, Bapak Ibu, konsep ini. Nah, saya bergerak ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi kita sudah membahas hama, ini kita akan membahas penyakit. Nah, penyakit yang menyerang tumbuhan ya, itu sebenarnya tidak akan muncul penyakit ya. Kalau ya, pertama tanamannya itu sehat ya. Jadi penyakit itu hanya akan muncul kalau tanamannya itu merana atau kurang nutrisi. Nah, itu pasti penyakit akan muncul. Tetapi kalau tanaman kita sehat, penyakit tidak akan muncul. Ya. Kemudian di sini kan ada segitiga ya, segitiga penyakit tanaman. Penyakit itu hanya akan muncul kalau ada patogen yang ganas ya, ada patogen yang ganas. Kalau patogen itu tidak ganas ya tidak bisa menyebabkan penyakit. Kemudian selain adanya patogen dan tanaman yang rentan, penyakit juga akan muncul jika lingkungan itu mendukung. Lingkungan yang mendukung seperti apa? Biasanya adalah lingkungan yang lembab, kemudian kelembapan tinggi, suhu tinggi, kemudian asam. Nah, itu yang paling disukai dengan penyakit. Ya, jadi lingkungan yang mendukung, patogen yang ganas, tanaman yang kurang bagus itu akan menjadikan munculnya penyakit pada tanaman budidaya. Sebaliknya, kalau tanaman kita sehat, tercukupi kebutuhan nutrisinya, kemudian lingkungan itu tidak menguntungkan bagi patogen, otomatis patogen itu tidak bisa menyebabkan tanaman sakit, ya, atau keganasannya akan berkurang. Jadi sebenarnya simpel saja kalau kita ingin
mengendalikan penyakit di lahan pertanian, kita lihat dulu apakah tanaman itu sudah benar-benar tercukupi nutrisinya. Kebutuhan hidup minimalnya apa sudah terpenuhi? Mulai dari air, udara, nutrisi, sinar matahari, tempat tumbuhnya, ya, ruangnya itu cukup apa enggak? Jangan-jangan ruangnya itu terlalu rapat sehingga dia tidak bisa tumbuh dengan leluasa, ya. Kemudian buat lingkungan yang bagus atau tidak menguntungkan bagi patogen. Lingkungan yang bagus itu seperti apa? Ya, pH-nya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, kemudian kelembapannya diatur, jangan terlalu tinggi, ya. Kemudian cukup sinar matahari, ya. Itu beberapa cara untuk mengatasi penyakit. Jadi sebenarnya kalau kita paham segitiga penyakit tanaman ini, kita bisa mengelola lingkungan agroekosistem sehingga itu merupakan salah satu cara pengendalian. Tidak perlu selalu semuanya didekati dengan penggunaan pestisida. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya konsep dari perlindungan tanaman ramah lingkungan itu tidak lepas dari integrated agriculture atau pertanian terpadu. Jadi kita harus ini punya berbagai sumber bahan organik. Bahan organik manfaatnya untuk apa? Tadi yang pertama dia bisa mengundang kolembola. Kolembola bisa mendukung kolonisasi musuh alami, ya. Bahan organik juga akan memperbaiki tanah sehingga porositasnya bagus, nutrisinya bagus, keasamannya juga bagus sehingga mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Kalau tanaman sehat tentu saja dia akan tahan terhadap serangan patogen. Jadi yang paling pas itu sebenarnya adalah pola pertanian terpadu, ya. Kemudian ada yang namanya eh forage crop. Forage crop ini tanaman penutup tanah, ya. Tanaman penutup tanah ini fungsinya untuk apa? Bapak Ibu ada yang tahu? Forage crop Mengurangi penguapan, Bu. mengurangi penguapan. Iya. Apalagi Bapak? Ada lagi? Mengurangi tumbuhnya gulma, Bu. Iya, Gulma. itu yang paling utama ya. Jadi forage crop itu bisa mengurangi penguapan. Ya, kalau penguapan berkurang tentu saja kelembapan tanah terjaga ya. Kita bisa nabung air di dalam tanah. Tanah tidak mudah kering ya. Perakaran tanaman lebih mudah mendapatkan air. Kemudian forage crop itu juga menghalangi tumbuhnya gulma. Kemudian yang paling penting lagi, forage crop juga bisa menjadi sumber nitrogen alamiah. Itu kalau kita menggunakan forage crop dari kacang-kacangan, dari tanaman kacang-kacangan atau kalau di sawah itu bisa menggunakan azolla. Azolla itu sumber nitrogen yang luar biasa banyaknya dan banyak dimanfaatkan juga untuk pakan ikan, ya. Jadi kalau saling terintegrasi ada peternakan, kemudian perikanan, kemudian pertanian, ini bisa saling mengurangi input dari luar. Input dari luar itu artinya yang petani harus beli itu loh, ya. Kalau semuanya muter seperti di siklus pertanian terpadu ya, sebenarnya petani ini tidak perlu beli apapun, sudah mandiri ya. Sumber energi bisa dapat dari biogas, kotoran ternak ya. Kemudian eh, residu atau blended dari biogas itu bisa jadi pupuk. Nah, pupuk itu bisa menyuburkan tanaman. Nanti tanaman menghasilkan residu juga, sisa panen bisa untuk pakan ternak, Jerami. jerami, ya. Ya, akhirnya muter gitu aja sebenarnya, ya. Nah, ini kalau petani itu udah nggak butuh input dari luar, semua sudah tercukupi,
ya minimal ketahanan pangan keluarga itu akan tercapai. Kalau ada apa namanya pengumuman harga LPG naik ya cuek aja ya. Karena semuanya tercukupi sendiri melalui siklus ini. Gitu Bapak Ibu. Terus berikutnya saya lanjut. Berikut adalah mekanisme bagaimana eh, sebenarnya tanaman itu juga bisa mempertahankan dirinya sendiri, ya. Jadi kalau tanaman kita sehat, Bapak Ibu, itu sebenarnya dia punya mekanisme untuk mengundang mikroorganisme baik ataupun hewan-hewan baik, ya, untuk melindungi dia, ya. Jadi ini sudah banyak diteliti di gambar yang sebelah kiri, ya. Setiap kali tanaman itu terluka, ini ada contoh dimakan oleh ulet ya, daunnya. Setiap kali tanaman terluka, dia akan mengeluarkan bau, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalami sendiri ya, coba daun itu diremes, ya, ada baunya enggak? Ya, pasti ada ya, meskipun Nah, iya, indera penciuman kita enggak sepeka hewan atau serangga. Nah, kalau serangga itu jauh lebih peka mencium bau. Nah, begitu ada bau daun yang terpotong, ya, itu akan datang musuh alami ke situ. Kenapa dia datang musuh alami itu? Karena tahu bahwa di situ ada mangsa. Mangsanya apa? Ya ulat tadi yang makan daun ini calon mangsa ini. Ya. Jadi ya. sebenarnya apa ya? Unik ya atau mungkin ini bentuk keagungan Tuhan ya bahwa ternyata semua makhluk hidup itu saling berkomunikasi. Berkomunikasinya tidak selalu dengan kata-kata. Kadang-kadang dengan bau, kadang-kadang dengan warna, ya. Kadang-kadang juga dengan apa bentuk-bentuk komunikasi, Pak. Selain bau, kata-kata, apa ya? Hormon barangkali ya, mengeluarkan hormon. Bapak Ibu pernah tahu ini petrogenol, petrogenol. Iya, Bu. Nah, Bu, Pernah. Pakai Tuh. Tangkap lalat Bu. Petrogenol itu kan bisa merendam perangkap lalat ya, lalat buah. perangkap lalat ya. Lalat buah dulu. Ya, jadi dia datang itu tidak ada undangan, tidak ada pengumuman, tapi lalat buah kumpul, ya. Itu Iya, komunikasi pakai melalui hormon, hormon. Iya. melalui hormon. Jadi seperti itu, daun yang terluka itu akan mengundang serangga herbivora, serangga Oh, itu. karnivora untuk datang. Datangnya karena apa? Karena dia tahu bahwa di situ ada ulat sebagai calon mangsa dari hewan karnivora tadi. Nah, demikian juga di bawah tanah. Di bawah tanah perakaran tumbuhan itu juga saling berkomunikasi. Jadi biasanya akar itu akan menarik ya berbagai jamur-jamur pelindung akar atau di sini istilahnya adalah antifungal atau antimikrobia ya. Jadi akar itu juga akan menarik jamur-jamur yang bersifat pelindung akar sehingga pada saat patogen menyerang itu akar sudah terlindungi. Ya. Ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa browsing ya bagaimana mekanisme jamur trichoderma di dalam melindungi akar. Nah, ini ada videonya banyak sekali kalau mau lihat di YouTube. Jadi trichoderma itu akan membentuk apa semacam perpanjangan akar. Jadi dia akan nempel-nempel di akar tumbuhan. Akarnya itu menjadi lebih panjang dan cabangnya itu banyak sehingga membantu tanaman memperoleh air dan nutrisi yang ada di dalam tanah. Nanti monggo silakan bisa apa, dicari atau di-search ya. Jadi unik sekali sebenarnya, baik itu komunikasi yang ada di atas tanah maupun di bawah tanah. Lah, ini sebenarnya mekanisme ini yang kita berusaha untuk manfaatkan.
Kalau ada mikroba bermanfaat, kalau ada serangga bermanfaat. Lah kenapa sih kita kok harus repot-repot beli pupuk ya? Sebenarnya mikroba itu banyak yang bisa menyediakan pupuk, tapi kita ini tidak Malas. memfasilitasi gitu loh, ya. Enggan. Tidak memfasilitasi mikroba itu untuk bekerja secara maksimal. Sebenarnya banyak yang ingin membantu petani di alam itu, tetapi karena kita terbiasa dengan yang cara instan ya, sehingga kita Instan. lupa merawat ini komponen-komponen lingkungan yang bermanfaat. Jadi sebenarnya itu inti dari mata kuliah perlindungan tanaman ramah lingkungan. Nah, ini slide berikutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan PHT sebenarnya atau pengelolaan hama terpadu ya. Jadi memang perlindungan tanaman ramah lingkungan ini tidak bisa lepas dari PHT atau pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu. Apa sih inti dari PHT itu? Saya yakin semuanya sudah pada tahu ya. Yang pertama adalah pelaksanaan monitoring. Ya, monitoring itu penting ya. Untuk apa? Untuk tahu bagaimana kondisi tanaman kita, sudah bagus atau enggak, sudah sehat atau enggak. Atau untuk cek recek bagaimana populasi hama yang ada di lahan kita. Apakah sudah mengkhawatirkan populasinya ataukah masih terkendali oleh mekanisme alam? Ya, kemudian yang perlu juga selain monitoring adalah pengetahuan tentang ini cuaca atau weather forecasting. Ya, jadi dalam PHT ini juga harus ini memahami bahwa ada musim-musim tertentu ya di mana tanaman itu rentan untuk tumbuh ya. Ada masa-masa tertentu atau musim-musim tertentu di mana hama itu sangat mudah berkembang biak. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang asalnya dari Jawa, itu ada sistem namanya Pranoto Mongso. Ya, Pranoto Mongso. Itu berdasarkan ilmu titen ya. Jadi nenek moyang kita niteni. Kalau musim seperti ini biasanya hama itu banyak. Hama itu pada netes atau keluar dari tanah misalnya atau hama itu pada bertelur ya. Mungkin pernah tahu Bapak Ibu Pranoto Mongso? Ya, Bu. Ya. Jadi itu sebenarnya adalah kearifan lokal untuk meramalkan masa-masa di mana tanaman itu akan rentan terhadap serangan hama. Ya, karena memang ya itu benar, ya, itu benar. Kalau kita menanam pas hama itu banyak, otomatis kita juga akan kerepotan mengendalikan hama. Tetapi kalau kita mengatur pola tanam, di mana pada saat pas hama banyak, tanaman itu tidak ada, ya otomatis ini hamanya hilang karena nggak ada makanan. Nah itu ya yang strategi-strategi yang harus kita ambil. Jadi tidak semata-mata ada hama semprot, nggak seperti itu. Iya. Ya. Dulu ada ilmu yang diturunkan oleh nenek moyang kita, jangan menanam padi atau tandur ya, itu bersamaan dengan bulan purnama. Nama. Ya, itu enggak boleh. Nah, itu kenapa? Nah, ini yang kadang-kadang penjelasannya ini yang kita tidak tahu ya. Jadi sebenarnya pas bulan pertama purnama itu adalah saat hama-hama itu terutama Juga. apa Pak? Terbang Nama ke lahan. menyebar. Iya, Beribrasi. iya, jadi hama itu kan biasanya aktif malam hari ya. Makanya kalau petani nyemprot siang hari seringkali hamanya itu enggak kena karena memang dia aktif malam hari. Nah, karena bulan purnama, hama itu akan ini Pak, kalau manusia gitu ya mejeng gitulah, mencari pasangan ya. Kemudian kawin. Nah, kemudian setelah kawin pasti
meletakkan telur. Nah, itu sehingga kalau kita nanam atau tandur di bulan purnama itu rawan nanti padi yang baru kita tanam itu pasti akan ditempeli telur-telur penggerek Lapar. batang, kelaper ya. Nanti begitu tanaman kita sudah membentuk rumpun, telur itu menetas tinggal masuk ke dalam batang. Nah, itu yang kadang-kadang disebut dengan apa Pak? Sundep ya. Sundep. Iya. Untuk pengerek batang, belum. Penggerek batang. Ya, sundep Beluk atau terus sundep. belum. Gitu. Jadi memang ini salah satu trik ya. Dengan mengetahui Pranoto Mongso kita bisa mengelak dari masa-masa ganasnya hama itu kapan kita paskan dengan saat tidak ada tanaman. Makanya orang dulu juga mengistilahkan ada bero ya. Kemudian ada juga jangan misalnya ini, jangan nebang pohon untuk kayu itu pada bulan-bulan yang ini, yang basah gitu ya. Kenapa? Pada bulan basah itu biasanya rayap-rayap pada bertelur ya. Sehingga kalau nebang kayu pada saat rayap-rayap muncul dari tanah ya otomatis jadi sasaran empuk itu. Ya, jadi itu strategi-strategi. Kemudian ini. Nah, sebenarnya ini agak ruwet ya kalau kita berpedoman kalau di PHT itu ada istilahnya ambang ekonomi. Ya, ambang Ya. ekonomi itu jumlah hama yang kalau tidak dikendalikan bisa-bisa kita tidak panen itu ambang ekonomi. Tapi kalau kita berpatokan pada ambang ekonomi ini hitungannya juga susah ya. Makanya petani yang nyemprot pestisida itu biasanya ya tidak pernah ngitung ambang ekonomi. Ya, pokoknya banyak yang rusak ya wes disemprot gitu aja. Sebenarnya untuk hama-hama yang bukan menyerang pada bagian yang diproduksi ini lebih punya toleransi ya. Jadi boleh ada banyak asalkan kita masih sisani untuk panen gitu. Ini ambang ekonomi ini agak rumit untuk diterapkan. Meskipun mungkin POPT juga paham ya. Misalnya untuk wereng ambang ekonominya berapa, penggerek batang ambang ekonominya berapa. Tapi ini di wilayah-wilayah tertentu ini beda-beda hitungannya. Ya. Kemudian ini yang penting lagi Bapak Ibu di dalam pengendalian hama terpadu ini ada kombinasi berbagai cara pengendalian. Jadi pengendalian kimia itu cuma salah satu aja. Kita bisa gabungkan misalnya dengan cara pengendalian budidaya atau cultural control. Pengendalian budidaya itu gimana sih? Misalnya kita lakukan rotasi. Ya, setelah kita menanam tanaman yang disukai wereng, kita ganti dengan tanaman yang tidak disukai wereng. Habis padi kita nanam jagung misalnya. Atau bisa juga dengan tanaman sisipan. Tanaman sisipan misalnya kita nanam jagung, nanti begitu jagung mau panen, kita nanam cabai. Ya. Sehingga cabainya itu relatif terlindungi. Pada saat cabai sudah cukup kuat, itu jagungnya bisa dipanen. Nah, ini cara-cara strategi-strategi yang sebenarnya bisa mengendalikan hama tanpa pestisida, ya. Kemudian kita bisa menggunakan mulsa, ya. Mulsa bisa mulsa organik, bisa mulsa plastik. Ini termasuk cara mekanis, ya. Plastik itu bisa mengurangi gulma. Selain itu, kalau yang hitam perak itu cahaya matahari yang terpantul itu juga akan mengganggu hama yang ada di bagian bawah daun. Ya, sulap istilahnya. Jadi membuat hama itu sulap sehingga tidak kerasan di tanaman. Ya, kemudian ada yang namanya biological control. Bapak Ibu ada yang tahu biological control itu apa? Biological control. Pengendalian biologis apa Pak? Bu.
Pengendalian secara biologis. Hayati. Iya, pakai agensi hayati ya. Jadi kita memanfaatkan makhluk hidup untuk mengendalikan hama maupun penyakit. Bisa musuh alami, bisa agensia hayati. Apa bedanya agensia hayati dengan musuh alami? Sehat itu dari makhluk mikroorganisme, Bu. Ya, Kalau ya, Pak. kalau yang musuh alami itu kan serangga, musuhnya hama itu, Pak. Ya, betul. Ya, jadi ya gampangnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi agensi hayati itu mikroorganisme. Jadi sebenarnya hama itu juga bisa sakit sama seperti manusia. Bisa jamuran, ya, bisa panuan, bisa jamuran, bisa kena virus, ya. Bisa serangga. Ya, jadi itu agensi hayati. Tapi kalau alami itu serangga yang memangsa serangga lainnya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu, musuh alami itu ada 2 ya. Ada yang tahu dua jenis musuh alami? Barangkali. Atau 2 mekanisme musuh alami itu seperti apa? Belum tahu kah? Belum. Belum ya. Jadi musuh alami itu ada yang mekanismenya adalah memangsa, kemudian ada yang mekanismenya itu memarasit. Ya. DBV Jadi itu ya, kalau Bu. memangsa itu ya gimana Pak? Yang parasit seperti BV itu. Apa? DP itu apa Pak? Ya, Korea. dia kan menginfeksi yang keluar putih itu, menginfeksi serangga. Oh, Beveria. Beveria. Ya. Nah, Beveria itu masuk agensi hayati, Pak. Dia mikroorganisme yang menyebabkan serangga itu menjadi jamuran atau sakit. Ya, tapi kalau musuh alami itu biasanya sama-sama serangga. Tapi serangga itu ada yang memangsa, saling memangsa. Misalnya semut ya. Semut itu kan seneng ya makan ini ulat gitu. Jadi ulat itu kadang-kadang ada yang dirubung semut gitu. Nah, itu memangsa. Memangsa itu artinya memakan ya. Tetapi ada juga yang memarasit. Memarasit itu, nah ini saya pengen nanti Bapak Ibu coba cari di YouTube ya. Mekanisme parasitasi oleh serangga. Nah, ini ngeri sekali Bapak Ibu kalau kita lihat mekanismenya. Jadi ada serangga itu ya seperti tawon ya. Dia biasanya punya entup ya, entup atau alat suntik ya. Nah, dia akan menyuntikkan telurnya itu ke dalam serangga lain. Nah, begitu disuntik oleh telur, telurnya itu kan masuk ya di dalam tubuh yang disuntik itu. Setelah masuk, telur akan menetas, terus dia makan dari dalam gitu. Ini ngeri banget. Jadi setelah makan dari dalam, begitu semakin besar dia akan merobek tubuh dari inangnya untuk keluar. Nah, nanti silakan dicari di YouTube, itu banyak mekanisme parasitasi serangga. Berarti seperti itu Bu ya. Mematikan Trikograma itu Bu ya, untuk pengendalian hama punggul betul. batang. Ya, betul, trikograma, Pak. Ya. Jadi itu namanya parasitoid ya, parasit. Nah, ya sudah banyak yang kenal ternyata. Jadi sebenarnya ada juga Bapak Ibu pada proses parasitasi tadi, pada saat telur itu menetas di dalam tubuh inang ya, itu inangnya itu masih hidup tapi setengah mati. Lama-kelamaan dia Ya. mati. Dia hisap Enggak, Pak. cairan inang. Matinya itu begitu perutnya dirobek oleh serangga yang mau keluar, itu matinya. Jadi dia seperti mumi hidupnya itu. Jadi ada ulat yang sampai seperti kelojotan gitu atau gila, seperti dianggap gila gitu, bergerak ke sana kemari karena itu aktivitas parasitoid. Ya, nanti bisa dilihat videonya kalau ini.
Kalau pengen tahu di YouTube banyak. Terus saya lanjut Bapak Ibu, di mekanisme berikutnya adalah mencatat ya. Petani kita itu seringkali nggak punya catatan, kalah dengan nenek moyangnya yang dulu. Kalau nenek moyang yang dulu itu kan punya ilmu niteni, itu asalnya dari mana kok bisa titen. Misalnya ada suara tonggeret itu pasti awal musim kemarau. Nah itu kan mestinya ada catatan. Setelah berapa tahun diamati kok selalu habis tonggeret berbunyi kok musim kemarau. Nah, itu kan dicatat terus. Nah, ini petani kita yang nggak punya rekod seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau punya rekod ya, itu petani bisa niteni pada saat apa sih biasanya hama itu susah dikendalikan. Ya. Kalau ada hama yang susah dikendalikan, ya pada masa seperti itu, ya jangan menanam tanaman yang disukai. Kan sebenarnya tinggal seperti itu aja kalau punya catatan lengkap. Ya. Ya, Kemudian ada kita juga semacam harus, kalender. iya, kalau ini tahu mengevaluasi efektivitas dari perlakuan pengendalian yang kita lakukan. Ya. Apakah cukup dengan mulsa hitam perak kita sudah bisa mengendalikan gulma atau perlu ditambah dengan cover crop ya? Apa justru dengan cover crop atau tanaman penutup tanah itu kita sekaligus dapat dua manfaat, gulma terkendali, kemudian kita juga dapat asupan bahan organik ya. Nah itu, jadi catatan mana yang efektif di suatu daerah itu tentu saja berbeda-beda, tergantung dengan potensi atau agroklimatnya masing-masing. Itu Bapak Ibu, ya. Nah ini sebagai penyuluh sebenarnya harus punya rekod seperti ini. Misalnya kapan sih masa-masa padi itu kena tikus dan pasti ini entek-entekan gitu, ya. Ya. Nah itu seringkali karena kita nggak punya catatan, begitu 2 tahun, 3 tahun sudah berlalu, tetap saja diulangi lagi, akhirnya masalah yang sama muncul, kan seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, ini di slide berikutnya Bapak Ibu juga bisa me ini, saya dapatkan dari buku yang berbahasa Inggris, belum sempat diterjemahkan. Jadi ini mekanisme komunikasi, sama seperti slide yang sebelumnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tanaman itu saling berkomunikasi, baik itu dengan herbivore, dengan karnivor, ya. Kemudian akar itu juga saling berkomunikasi. Jadi adanya akar itu juga akan mengundang bakteri-bakteri baik. Selain itu juga bisa mengundang bakteri-bakteri jahat, ya. Tinggal mana yang lebih kuat. Kalau lingkungan agroekosistem kita sehat, yang lebih kuat ya bakteri baik. Kalau lingkungan kita asam, kelembapan tinggi, suhu tinggi, biasanya yang datang ya bakteri-bakteri yang jahat atau penyebab penyakit. Itu tanaman itu mengeluarkan bau. Bau ini hanya bisa dikenali oleh hewan ya. Mungkin kita kalau bau daun ya samalah daun semuanya baunya agak langu gitu ya. Tapi kalau serangga itu lain. Bau padi lain dengan bau jagung daunnya ya. Itu mereka akan saling mengenali kemudian ini apa? Bisa datang ke lokasi tanaman kita. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu heran nggak sih kenapa kok setiap kali menanam kok selalu datang serangga itu gimana ceritanya? Itu karena semua itu menarik ya, menarik bau. Baunya menarik dan juga warnanya juga menarik. Seperti kalau kita lewat di tukang sate itu ya, makan satenya. Itu sama seperti berbagai macam serangga-serangga, baik itu
serangga yang tujuannya untuk makan maupun serangga-serangga yang tujuannya untuk memangsa. Serangga itu Bapak Ibu materi pokok dari ini PPT atau PowerPoint yang saya sampaikan di perkuliahan pertama. Moga-moga bisa dipahami ya. Jadi ini saya pengen menjelaskan ini saja karena ini utang saya, karena saya juga tidak yakin jangan-jangan Bapak Ibu cuma download aja tapi tidak pernah dibuka PowerPoint-nya. Tuh. Ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, ini slide terakhir ya sebelum saya akhiri barangkali. Jadi ini untuk membuktikan ya Bapak Ibu bahwa di tanaman itu tidak hanya ada hama. Ini saya sering sekali melakukan penelitian untuk menangkap semua serangga yang ada di pertanaman. Jadi sebenarnya ini serangga yang ada di pertanaman itu ada dekomposer, ada hama, ada parasitoid, ada predator, ya. Nah, coba kalau Bapak Ibu melihat ini diagramnya ya, yang paling banyak itu sebenarnya dekomposer. Hama itu enggak terlalu banyak sebenarnya. Parasitoid juga banyak, predator juga banyak. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kenapa kita kok selalu ini paranoid? Ada hama sedikit langsung beli pestisida. Padahal sebenarnya di lahan kita itu banyak penduduknya, bukan hanya hama. Ya. Kemudian dengan aplikasi pupuk kandang itu kita bisa meningkatkan jumlah dekomposer. Ya. Jumlah dekomposer meningkat, nanti musuh alami juga akan datang. Mungkin panjenengan pernah tahu teori nasi sate. Pernah dengar enggak teori nasi sate Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ya? Iya, jadi dekomposer itu merupakan nasi. Nasi yang bisa dimakan oleh musuh alami, dekomposer itu. Ya. Lah satenya mana? Satenya itu ya hama. Hama herbivora itu jadi satenya. Dekomposer itu kan melimpah. Kalau kita makan sate dan nasi, itu banyak nasinya atau banyak satenya? Satenya. Nasinya. Banyak nasi. Iya, jadi kalau kita menyediakan nasi, ya, musuh alami itu akan datang. Musuh alami itu makan nasi dari dekomposer. Nah, begitu musuh alami sudah datang, sudah mau berkoloni di situ, ya nanti begitu ada herbivora ya dia tinggal, waduh ada sate datang, langsung diburu, langsung disantap. Nah, seperti itu. Kalau hamanya langsung disantap oleh musuh alami ya otomatis kita tidak perlu lagi beli pestisida, sudah langsung dikendalikan oleh musuh alami. Jadi seperti itu. Ini hasil penelitian saya dengan Pak Budianto, dengan Pak Heru dan Bu Lisa. Jadi aplikasi pupuk kandang ini bisa meningkatkan jumlah musuh alami dibandingkan dengan yang ada di petani. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Baik, ada pertanyaan barangkali? Baik. Ini sudah ada ya, jadi jangan tanya, ini materinya tolong di-share, ini sudah ada di LMS, nanti masih tanya lagi. Ada yang raise hand, Pak Germanus Agung, Labuan Bajo. Gimana Pak Germanus? Ya, siap, malam Bu. Ya, selamat malam Pak Germanus. Saya punya pertanyaan begini Bu, berkaitan dengan pengendalian hama penyakit dengan menggunakan pestisida. Tadi dijelaskan bahwa ketika itu tidak tepat sasaran atau tepat dosis dan sebagainya, maka timbullah atau hal yang terjadi yang disebut dengan kekebalan atau resistensi hama terhadap pestisida itu sendiri. Yang saya mau tanya begini Bu, karena ini sebuah pengalaman yang terjadi
berkaitan dengan penggunaan pestisida yang berlebihan itu, saya menemukan sesuatu hal yang berbeda. Yang saya mau tanya begini, resistensi yang saya maksudkan berarti ada kekebalan dari hama itu sendiri yang tidak merubah fisiknya, tetapi yang saya temukan bahwa hama itu bisa merubah penampilan fisiknya. Apakah ini bagian dari resistensi itu sendiri atau bagaimana? Ini yang perlu saya mau tanya. Terima kasih. Ini bisa dijelaskan, Pak, perubahan fisiknya itu seperti apa, Pak? Maksudnya begini, contohnya belalang, Ibu. Belalang kan wajah biasa kan sebelumnya. Jadi yang dimasukkan resistensi sebenarnya kan belalangnya wujud biasa, dengan ciri-cirinya seperti belalang itu sendiri, tapi dia tahan terhadap hama penyakit, tahan terhadap kebal terhadap penggunaan pestisida berikutnya. Tetapi pada fase berikutnya belalang itu muncul tipe berbeda. Belalang tapi macam ada tumbuh bagian-bagian dalam tubuhnya itu ada perbedaan fisik, maksudnya macam ada tumbuh tanduk apa dan sebagainya. Itu yang saya melihat dan terjadi ketika ada penggunaan pestisida yang berlebihan. Ya, Pak. Ya, ini lepas dari apakah yang ada di Labuan Bajo itu memang spesiesnya berbeda atau memang benar karena pengaruh pestisida dia berubah. Tapi memang serangga ini unik, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kok serangga ini bisa bertahan hidup dari zaman halo, Bapak ini ada yang gerundel ini, Pak Bambang. Jadi kenapa kok serangga itu nggak punah, ya nggak punah. Itu salah satunya karena dia punya kemampuan berevolusi, ya. Makanya di film-film Jepang itu selalu menggunakan ini serangga, misalnya Satria Baja Hitam itu ya. Dia bisa berubah dari sosok manusia menjadi sosok superhero, ya. Sama seperti serangga. Jadi dia punya kemampuan berubah atau berevolusi. Kalau manusia evolusinya lambat, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang saya kira bentuk manusia ya seperti ini ya, cuma makin lama makin pendek ya. Zaman Nabi Adam katanya tinggi-tinggi, kemudian umurnya panjang-panjang. Tapi sekarang manusia itu semakin pendek, ototnya semakin berkurang karena sudah jarang bergerak. Nah, evolusinya itu dalam jangka waktu ribuan tahun. Tetapi kalau serangga ini bisa berevolusi lebih cepat, apalagi kalau ada tekanan lingkungan, ya. Ini contoh yang nyata, kalau contoh Pak Hermanus tadi, mungkin kita perlu teliti lebih lanjut ya. Yang lebih nyata itu pada wereng. Jadi wereng itu kalau tidak ada tanaman, dia akan membentuk sayap. Itu namanya wereng Brachyptera. Jadi dia akan membentuk sayap untuk bermigrasi mencari lahan yang lebih jauh. Sebenarnya wereng itu enggak bersayap, tapi begitu tidak ada makanan, dia akan memunculkan sayap untuk bermigrasi. Nah, itu salah satu contoh evolusi. Jadi evolusi itu harus ditekan dulu ya. Seperti Bapak Ibu ini kan ditekan ya. Dipaksa untuk ikut kuliah, dipaksa mengerjakan tugas, itu ditekan. Ditekan itu supaya apa? Supaya berubah ke arah yang lebih lebih baik ya. Evolusi itu tidak bisa berjalan tanpa tekanan. Ya, kalau tidak ditekan orang itu akan nyaman ya. Serangga juga begitu. Setiap kali ada tekanan lingkungan, entah itu pakannya habis atau adanya semprotan racun, dia akan berevolusi. Makanya Bapak Ibu harus dipertimbangkan masak-masak. Setiap kali Bapak Ibu nyemprot itu serangga itu akan berevolusi. Nanti lama-lama jadi apa itu kita nggak tahu, bisa ngeri loh itu. Apalagi kalau kita lihat film-film itu ya. Kadang ada ini komodo kemudian kena limbah nuklir berevolusi jadi Godzilla. Pernah pernah lihat nggak itu filmnya? Pernah, Bu. Ya, Bu. Hati-hati Pak yang di Manggarai ya. Jangan macam-macam atau jangan sembarangan sembrono menggunakan bahan kimia.
Nanti Nanti komodo komodonya bisa, jadi raksasa ini. iya. Nah, kalau Itu serangga Tidak itu, dibilang akan ini. pernah menggunakan kalau serangga itu anu Pak, lebih cepat evolusinya, ya. Karena dia memang dikaruniai Tuhan itu sifat yang seperti itu untuk bertahan hidup, ya. Jadi orang yang atau makhluk hidup yang lemah itu sebenarnya punya kekuatan. Kekuatannya apa? Kekuatannya kadang ya itu keturunannya banyak. Kenapa? Karena kalau ada tekanan lingkungan dia bisa ini survive, ya, atau punya kemampuan untuk beradaptasi yang tinggi, ya. Kemudian bisa juga ini tadi bisa membentuk organ-organ tertentu yang mendukung dia untuk mencari makan, ya, seperti orang tadi bisa membentuk sayap. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu bahwa serangga ini punya ini sifat khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain yaitu metamorfose, ya. Metamorfose itu apa? Perubahan bentuk ya. Kadang kita nggak nyangka ya kalau ulat atau larva yang begitu menjijikkan ternyata bisa berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh serangga. Nah, itu yang bisa memicu kenapa kok serangga itu bisa survive. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini punya paradigma atau pemikiran ingin membasmi serangga, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Jadi dia punya kemampuan untuk membuat keturunan yang banyak, kemampuan beradaptasi yang tinggi, kemampuan metamorfose, ya, macam-macam lah pokoknya. Itu kemampuan-kemampuan yang mungkin kita sendiri belum lengkap untuk mengeksplor sebenarnya serangga ini punya potensi apa saja. Ya, atau punya bahaya apa saja. Nah, ini belum banyak diketahui, makanya jangan sembrono, jangan apa, kalau orang Jawa itu ya kualat nanti sama serangganya. Ya, jadi harus bijak, harus bijak. Itu Pak Hermanus ya, kira-kira. Bu, siap. Oke. Monggo, ada lagi barangkali. Pak yang raise hand, Pak siapa ya? Kok nggak ada nama? Pak Joko. Pak Joko dari mana Pak Joko? Dari Nganjuk, Bu. Oh, Nganjuk. Nggih. Mana Pak Joko? Ini Bu, untuk perlindungan tanaman yang jelas kita juga punya masalah adalah untuk penanganan gulmanya. Apalagi saat ini juga sudah marak pestisida yang untuk pengendalian gulma itu. Bagaimanakah cara pengendalian gulma yang mungkin cocok untuk yang ramah lingkungan gitu Bu? Terima kasih. Ini sebenarnya udah tahu lah Pak Joko Susilo ini. Osrok ya Pak Joko. Bisa diosrok. Bisa disuruh ini ngarit. Kan banyak itu tukang ngarit yang cari rumput, ya. Apalagi kalau ini Pak, di Blitar itu bisa diremet-remet jadi pupuk itu Pak. Suket itu. Jadi sebenarnya ini anu ya, satu sisi mata uang ya. Sebenarnya tanaman yang atau tumbuhan seperti gulma itu biasanya kan cepat ya, cepat tumbuh kemudian menyebarnya itu gampang. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu kalau kita mau lebih bijak, sebenarnya rumput-rumputan itu yang cepat berkembang itu tentu ada sesuatu di dalamnya. Ada sesuatu. Jadi dia punya zat-zat yang membuat dia itu bisa cepat apa? mer- merambah atau apa ya bahasa Jawa nih? Cepat ngerambiak gitu ya. Itu artinya dia punya hormon-hormon pertumbuhan yang sebenarnya punya manfaat sebagai pupuk. Ini yang ditemukan oleh petani-petani di Blitar, ya, yang katanya biosaka itu. Ya, jadi sebenarnya gulma itu punya sisi positif yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Jangan selalu memandang sesuatu itu mengganggu,
hanya dari sisi negatifnya. Mungkin kita belum ketemu sisi positifnya. Nah, bagaimana cara pengendalian gulma terpadu selain tergantung pada herbisida ya, tadi sudah disampaikan bisa diosro, bisa juga dengan kita tanaman dirit ya. Kemudian kalau bisa gulma itu tumbuhnya kenapa sih biasanya? Karena ada cahaya matahari yang masuk. Nah, kalau itu dikasih naungan atau tanaman-tanaman yang rimbun tuh biasanya gulma yang nggak muncul, ya nggak? Atau kita bisa memanfaatkan ini dilep ya, ngelep itu juga salah satu cara untuk mengendalikan gulma. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya, tumbuhnya gulma itu juga salah satu indikator dari kesuburan tanah. Ya. Kalau gulma yang tumbuh itu perakarannya dalam, misalnya seperti apa sulit dicabut itu loh. Kalau kita cabut sampai geblak-geblak itu. Nah, itu biasanya tanah itu kurang subur. Tapi coba tanah itu diperbaiki kesuburannya, nanti yang tumbuh pasti gulma-gulma yang mudah dicabut, yang berdaun lebar. Jadi kalau tanah pertanian Bapak Ibu itu banyak gulma yang berdaun sempit, sulit dicabut, ada umbinya, teki-tekian seperti itu biasanya tanah itu kurang subur. Jadi diperbaiki tanahnya. Ya. Insya Allah kalau tanahnya subur, gembur, itu gulma yang tumbuh itu yang gampang dicabut. Nah, gulma yang dicabut, yang mudah dicabut itu biasanya juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber itu bahan organik. Ya, itu ya Bapak Ibu. Kalau teknisnya seperti apa, saya kira Bapak Ibu sudah menguasai semua. Begitu Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Kalau ada yang mau sharing barangkali atau membantu menjawab tadi pertanyaan dari Pak Joko Susilo atau Pak Hermanus, monggo dipersilahkan. Cukup Bapak Ibu? Oh, ada Pak Sulvan. Raise hand, monggo Pak Sulvan. Mohon saran, Bu. Sebentar Pak, sebentar. Setelah Pak Sulvan, Pak Iksan. Iya, Bu. Iya. Ibu dosen, yang kami tanyakan terkait pestisida, khususnya insektisida. Itu tadi dikatakan oleh Ibu dosen membuat hama menjadi resisten atau kebal. Berarti pestisida itu belum tentu bisa dikatakan racun di situ ya, Ibu dosen. Karena juga tidak membunuh tapi membuat kebal. Itu yang saya tanyakan. Iya. Oke. Jadi nggak setuju kalau pestisida itu dikatakan racun ya? Ya, karena bisa membuat kebal. Iya, jadi sebenarnya gini Pak Sulvan ya, jadi pestisida itu racun asalkan dosis yang diminum atau yang kena serangga itu pas ya. Pas. Kalau gunakan. dosisnya kurang, nah itu yang tidak menjadi racun. Contoh ya, kadang petani itu seringkali tidak membaca label demi mengirit atau mengefisienkan biaya. Biasanya yang harusnya 1 botol 1 tangki itu 1 botol misalnya 1 drum. Nah itu kan jadi bukan racun lagi Pak, karena terlalu encer. Gitu loh. Jadi kalau konsentrasi atau jumlah yang terpapar itu tidak sesuai dengan anjuran, ya otomatis nggak jadi racun Pak. Malah kayak kita imunisasi itu loh Pak Sulvan. Ya, imunisasi itu kan kita dikasih kuman ya, kuman tetapi dalam dosis yang tidak menyebabkan penyakit, tapi dalam dosis yang membuat antibodi kita itu terbentuk. Nah, itu jadi betul yang dikatakan Pak Sulvan, pestisida itu tidak selalu racun kalau dosisnya tidak tepat. Tidak tepat, kadang-kadang bisa jadi karena
kurang ya atau sudah tepat sebenarnya sesuai anjuran, tapi serangganya itu tidak terpapar gitu loh. Serangganya itu terlindung di balik daun. Sehingga mungkin cuma kena baunya saja. Bisa seperti itu. Ya. Atau bisa juga, ini sering juga ditemui di petani, dicampur. Pestisida itu dicampur. Ya. Dioplos, Bu. Kenapa dioplos ya? Kalau dioplos itu kita jadi nggak tahu sifat racunnya itu berkurang apa enggak itu kita nggak tahu. Contoh, ini sama seperti kalau kita mencampur ini santan dan juruh misalnya ya. Santan itu kan warnanya putih ya. Itu dicampur dengan juruh yang warnanya coklat, itu warnanya kan jadi krem. Kalau warnanya jadi krem itu kita nggak tahu kadar putihnya itu berapa. Pak Ihsan tolong di mute dulu ya Pak. Halo Pak Ihsan. Ya. Jadi sama kasusnya seperti kita mengoplos pestisida. Itu sama seperti kita mencampur warna putih pada santan dengan juruh yang warnanya coklat. Kita tidak mendapatkan khasiat dari warna coklat dan warna putih secara maksimal karena warnanya berubah jadi krem gitu loh. Kita nggak tahu. Jadi kalau dioplos itu apakah racun A dan racun B itu tetap apa A plus B. Kadang-kadang bisa jadi A min B, saling menetralkan. Ya, ini contoh kasus saling menetralkan itu begini. Misalnya panjenengan mencampur apa namanya minyak ya dengan air sabun. Nah, itu sifat minyaknya kan hilang toh. Sifat sabunnya juga hilang. Nah, itu loh. Itu bahayanya mengoplos pestisida itu. Sehingga kita tidak lagi bisa mengatakan bahwa itu bahan racun. Itu. Tapi ya petani sulit ya kalau tidak mengoplos itu kadang-kadang karena memang biaya tenaga kerja itu tambah mahal, cari tenaga untuk nyemprot juga sulit. Nah, itu biasanya pabrik pestisida langsung membuat campurannya. Misalnya campuran antara ZPT dengan insek. Nah, udah langsung dicampurkan. Kalau sudah dicampur pabrikannya itu boleh. Tapi kalau kita ngoplos sendiri, hati-hati, Bapak Ibu. Kadang-kadang bukan hanya saling menetralkan, tetapi campuran itu juga bisa ini, misalkan yang tadinya dicampur air itu larut sempurna, tapi karena dioplos terbentuk endapan. Lah kalau terbentuk endapan, jangan-jangan yang endap itulah racunnya. Yang kita semprotkan itu enggak ada ininya, enggak ada racunnya, jangan-jangan seperti itu. Gitu loh. Jadi pengetahuan ini saya kira penting ya diketahui petani. Jangan sampai sembarangan mencampur pestisida atau mengoplos. Bisa-bisa racunnya itu hilang. Jadi ini bukan racun lagi. Gitu. Itu nggih? Bu. Iya. Pak Iksan, bagaimana Pak Iksan? Gini Bu, beberapa kendala kami di lapangan Bu, selama kami ini sudah 12 tahun menjadi penyuluh pertanian. Untuk penggunaan pestisida sama penggunaan bahan organik yang kami rasakan selama ini sudah sering kami suluhkan, masih beberapa persen yang masih bisa terserap oleh masyarakat. Sehingga masih banyak penggunaan pestisida, penggunaan bahan organik yang masih rendah sekali. Mohon solusi Bu, bagaimana biar itu langkah bisa dipercepat, mengingat go organik yang 2010 dicanangkan sampai saat ini saya pikir masih belum seberapa berhasil Bu. Karena itu mohon saran Bu. Iya Pak, jadi memang apa yang sudah kulino dilakukan bertahun-tahun, kalau mau dirubah itu agak, iya. Iya, kita nggak bisa apa menafikan atau mengingkari itu ya. Jadi kebiasaan yang udah
mendarah daging bertahun-tahun tentu saja sulit untuk dirubah serta-merta ya. Memang perlu proses. Tapi Bapak Ibu perlu ingat ya, bahwa pertanian ini bukan memikirkan saat sekarang saja, tetapi merupakan warisan bagi anak cucu kita ke depan ya. Kalau kita mewariskan lingkungan yang rusak, lingkungan yang perlu terus-menerus menuntut input dari luar yang mahal, lama-lama ya petani itu nggak menarik. Nggak menarik itu artinya sulit untuk mendapatkan keuntungan karena selalu tergantung input dari luar yang tinggi. Pestisida makin mahal, pupuk juga semakin sulit didapat, mahal juga ya. Kalau kita tidak bergeser ke yang ramah lingkungan, mau nggak mau ya, usaha tani itu pasti akan hilang. Kalau usaha tani hilang, dari mana kita makan? Masa harus impor semua? Ya, jadi keberlanjutan itu yang harus dipikirkan. Ya, keberlanjutan. Nah, ini salah satu kasus yang agak menyedihkan barangkali kalau boleh saya cerita ya. Jadi di Dau, Kabupaten Malang, itu sentra jeruk Bapak Ibu. Jadi semuanya adalah petani jeruk. Nah, kalau panjenengan ke Dau, Malang, itu rata-rata rumahnya itu seperti ini, rumah-rumah yang ada di sinetron bagus-bagus ya. Tapi dalam budidaya jeruknya mereka itu tidak bisa lepas dari penyemprotan insektisida. Jadi insektisida itu udah dianggap harus rutin. Ada tidak hama yo harus pokoknya tiap minggu itu harus nyemprot. Nah, dalam kondisi yang seperti itu Bapak Ibu, mungkin kita berpikiran ini ya, pasti nggak ada hama ya. Pasti tanaman kita aman karena setiap minggu disemprot. Ternyata baru 2 minggu yang lalu itu kebetulan ada salah satu dosen kami yang dari Bali Jestro, ya dari Bali Jestro pindah ke Pol Bangkang. Nah, itu menemukan ternyata ada gejala CPPD. CPPD itu kan disebarkan oleh serangga yang namanya Diaporina. Lah diaporina itu loh kok bisa hidup padahal tiap minggu disemprot. Itu loh, ya. Jadi sekeras apapun kita berusaha membasmi serangga itu nggak bisa hilang. Justru serangga itu akan melawan balik, ya. Kalau ditekan terlalu keras ya, setiap makhluk hidup itu pasti melawan. Lah melawan baliknya itu loh yang kita tidak tahu efeknya. Itu yang lebih berbahaya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi di pertanian kita, ya, karena kita sudah tergantung begitu begitu masif atau begitu besar terhadap input pestisida, ya. Serangga-serangga itu melawan balik, tidak mati, justru semakin ganas. Nah, ini tentunya petani akan semakin pusing. Kalau sudah pusing ya udah dijual aja lah lahannya. Kalau sudah dijual jadi perumahan, terus seperti apa? Mungkin saat ini kita bisa mengimpor bahan pangan dalam harga yang lebih murah daripada produksi petani. Tapi itu kan sebenarnya siasat ya. Siasat dari negara-negara lain membuat kita tergantung kepada produk-produk impor. Begitu nanti kita sudah tergantung, harganya dinaikkan. Mau tidak mau kita harus beli. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya kita udah nggak punya ketahanan. Ketahanan kita udah lemah. Mau diserang negara lain udah gampang banget seperti itu. Ya, negara lain bisa dengan mudah membuat inflasi di kita dengan menaikkan harga-harga bahan pokok semau mereka. Nah, kalau seperti itu, seperti apa nanti masa depannya Bapak Ibu? Jadi Betul itu sekali. saya kira perlu itu disadarkan ke petani-petani. Bagaimana nasib keberlanjutan pertanian kita kalau kita tidak beralih ke pelestarian lingkungan, ini yang paling penting. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Iya, baik. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Ini sudah jam Cukup. 8 tadi.
Saya merencanakan sampai dengan jam 7:30, tapi molor. Seperti biasa, kuliah ini direkam, jadi nanti rekamannya bisa dilihat di channel YouTube yang linknya akan saya share di LMS. Demikian Bapak Ibu, terima kasih perhatiannya. Besok saya masih punya tanggungan untuk ini, setting LMS untuk adaptasi mitigasi iklim. Moga-moga Bapak Ibu bisa yang kalau adaptasi nggak semua ikut ya? Iya, ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Amin, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri nggih Zoom-nya. Iya, Bu Dosen.